Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa YouTube. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan kelancaran atas puasanya. Insya Allah mudah-mudahan lancar sampai maghrib, amin ya Allah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy-syakirin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan ini, kita masih berpuasa melangsungkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan berpuasa yaitu untuk bertakwa kepada Allah. Input dari puasa yaitu untuk bertakwa kepada Allah. Inputnya kita beriman, kita diberi perintah, dan tujuannya adalah outputnya yaitu untuk menjadi orang yang bertakwa. Untuk menghadapi 11 bulan yang akan mendatang, kita digodok dulu, dilatih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pendidikan Ramadan, seperti melatih keikhlasan, melatih keistiqomahan, melatih kesabaran. Tujuannya apa? Untuk menjadikan pribadi yang bertakwa, untuk menjadikan pribadi yang lebih baik lagi. Lantas apa definisi takwa itu? Menurut para ulama, definisi takwa adalah imtisalul awamir wajtanibu nawahi. Mengerahkan segala usaha, segala kekuatan untuk menjalani perintah Allah dan untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna takwa di sini ketika kita maju dan mundur. Maksudnya apa? Mundur dan maju. Mundur ketika larangan Allah dan maju ketika perintah Allah, sesuai dengan kehidupan kita. Apabila kita sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, mengikuti Al-Quran dan hadis, insya Allah kita akan dibimbing dengan ketakwaan. Lantas apa ciri dari orang bertakwa? Menurut surat Al-Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Uiddat lil muttaqin, yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarai wal dharra. Yang pertama yaitu orang yang menginfakkan hartanya di waktu sempit, di waktu lapang maupun sempit. Bisyar'i wal dhurur. Yang kedua, syar'i wal dhurur wal kadhiminal ghaid, yaitu orang yang berusaha menahan amarah atau hawa nafsunya. Terus yang ketiga, wal afina 'anin nas, dia orang yang selalu mudah memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat, walladzina idza fa'alu fahisyah, dan apabila dia berbuat keburukan, berbuat dosa, fahisyah, au dzalamu, atau dia
dolim kepada dirinya sendiri, au zalamu anfusahum zakarullah, dia langsung mengingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan beristighfar atas dosa-dosanya. Nah, jadi itu ya cirinya orang bertakwa. Yang pertama, orang yang selalu menginfakkan hartanya di waktu lapang maupun sempit. Orang kaya wajar sedekah setiap hari, memberi wajar. Tapi orang biasa, orang tak punya, dia setiap hari sedekah dan infak, itu sangat luar biasa. Menyirikan dia seorang yang bertakwa, tidak melihat dalam keadaannya apapun, tidak melihat keadaan apapun, mau ada mau tidak, tetap dia selalu berusaha untuk menginfakkan hartanya. Istiqomah berinfak walaupun bagaimanapun keadaannya, itu satu ciri orang bertakwa. Istiqomah ini seperti apa? Seperti kisahnya Nabi Ayub. Nabi Ayub, dia seseorang yang kaya raya, kebunnya, anaknya banyak, istrinya cantik. Suatu ketika setan tidak bisa mengganggu Nabi Ayub. Setan tidak bisa menggoda Nabi Ayub untuk tidak beribadah kepada Allah. Ketika itu setan kepada Allah mengadu, wahai Allah, aku tidak bisa menggoda Ayub. Karena kenapa? Karena Nabi Ayub ini, dia jongjon ya Allah. Dia kaya, wajar, giat beribadah kepadamu. Setan kepada Allah mengadu, ya Allah, tolonglah miskinkan Nabi Ayub. Dimiskinkanlah satu persatu. Hewan ternaknya punah semua, kebakaran hutan-hutannya, anak-anaknya mati, dan lain sebagainya, semuanya musnah. Sampai-sampai Nabi Ayub tidak mempunyai apapun selain istrinya pada waktu itu. Nabi Ayub tetap saja bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, semuanya darimu. Dan Nabi Ayub tetap melaksanakan sholat. Di situ setan yang tadinya mau bahagia, nih Nabi Ayub sebentar lagi berpaling dari Allah. Ternyata Nabi Ayub masih beribadah kepada Allah. Setan kaget, yang tadinya mau ketawa terbahak-bahak karena harta Nabi Ayub ini hilang semua, tapi Nabi Ayub masih beribadah. Nabi Ayub ketika itu masih beribadah, dan setan pun mengadu lagi kepada Allah, wahai Allah, hilangkan saja istrinya dan buatlah dia sakit kulit. Dibuatlah sakit kulit oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai dikucilkan oleh umatnya, oleh kaumnya, sebab bau badan yang diberikan oleh penyakit itu oleh Allah, penyakit itu. Dijauhilah Nabi Ayub karena bau badannya, dan harta-hartanya semua tidak ada. Istrinya pun meninggalkannya. Ketika itu setan mengira, di sini nih kita berhasil. Tapi seketika itu Nabi Ayub masih bersyukur dan masih bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran potret keistiqomahan Nabi Ayub ketika dia melaksanakan ibadah kepada Allah. Tidak kondisinya tidak berubah-ubah. Tidak berubah-ubah seperti kita punya uang, kita rajin ibadah, tidak ada, kita malas. Nah, jangan seperti itu. Kita ambil hikmah dari kisah tadi, kisah Nabi Ayub. Yang kedua yaitu orang yang suka memaafkan orang lain. Ciri bertakwa yang kedua, orang yang suka memaafkan orang lain. Hatinya lapang walaupun sakit, tapi ketika orang lain itu meminta maaf, dia itu sadar punya dihampura. Baik. Yang ketiga yaitu orang yang menahan hawa nafsunya.
menahan amarahnya. Dia tidak suka marah-marah, walaupun ada kejengkelan sedikit, dalam hatinya banyak jengkel itu, kesel, tapi dia selalu menahan. Sampai-sampai matanya merah, mukanya merah, karena menahan hawa nafsu ingin membludakan keamarahannya. Yang keempat yaitu orang yang selalu bertobat ketika dia berbuat dosa. Dia berbuat dosa, seketika itu dia ingat kepada Allah dan langsung bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu ciri 4 bertakwa menurut surat Al-Imran ayat 133 sampai 135. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.